Dan aku akan menjelaskan sedikit nih mengenai pengajar belajar. Jadi pengajar belajar sendiri itu dinaungi oleh Yayasan Generasi Muda Berkarya atau biasa disingkat oleh kami itu YGMB yang memiliki 2 program nih, yaitu Generation Girl untuk mengembangkan keterampilan STEM dari siswi dan juga pengajar belajar yang berfokus untuk peningkatan keterampilan para guru. Nah, pengajar belajar sendiri punya 3 program nih, yaitu guru digital, belajar mengajar di akhir pekan, dan juga kelas. Untuk mengetahui lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa cek di Instagram kami, yaitu @pengajarbelajar.id. Dan untuk mendapatkan sertifikat workshop belajar mengajar, Bapak dan Ibu syarat ketentuannya adalah wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan selama 2 kali pertemuan berturut-turut di bulan Desember 2021. Lalu melakukan presensi juga secara manual di bit.ly/pb strip absensi kelas. Nanti juga kita akan taruh link ini di chat box. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, link ini akan ditutup pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bapak dan Ibu wajib berpartisipasi nih secara mengerjakan kegiatan atau tugas-tugas yang diberikan. Nantinya peserta yang mengumpulkan tugas sebelum tanggal 18 Desember akan mendapatkan sertifikat di bulan ini, bulan Desember. Namun peserta yang mengumpulkan tugas setelah tanggal 18 akan mendapatkan sertifikatnya di bulan Januari. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan kalau workshop ini direkam dan akan dibagikan kepada para peserta melalui Google Classroom. Diharapkan juga untuk Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Dan workshop ini bersifat diskusi, jadi jika ada pertanyaan, langsung dapat menggunakan fitur chat box. Workshop menerapkan latihan analitik di ruang kelas bersama Gen Ed. Hari ini kita kedatangan Bu Anggaris Anggia, atau biasa kita panggil Bu Gea, yang merupakan Transfer Pricing Specialist di Deloitte Indonesia dan juga founder of Generation Educator atau Gen Ed. Beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2010 dalam Bachelor of Arts in Social Science di University College Utrecht, Netherlands. Tidak hanya founder dan CEO dari Gen Ed, beliau juga secara aktif memimpin tim sebagai manajer di transfer pricing yang bertanggung jawab atas pencapaian terobosan Deloitte dengan menyelesaikan Unilateral Advanced Pricing Agreement yang pertama secara nasional. Selain pekerjaan, beliau juga mengikuti beberapa pekerjaan volunteering nih, seperti mentor dan advisor di Women Works, menjadi key reporter, scriptwriter, dan juga news anchor di University College Television, dan lainnya. Beliau memiliki sertifikat juga sebagai guru Inggris Second Language dari World TESOL Academy. Kita langsung panggilkan saja. Selamat pagi, Bu Gia. Pagi, hai, kedengeran nggak ya? Is my internet okay? Kedengeran kali ya? Kedengeran ya? Oke, ini Iya. aku juga at the same time, aku coba connect lewat apa namanya HP, in case yang dari laptop ini ternyata tiba-tiba mendadak mati. Tapi kalau Baik banget. misalnya, ya just in case, so you can let me in. I think I just connected myself. Oke. Recording in progress. Sebentar. Oke, jadi just in case ya, kalau misalnya ternyata apa-apa aku switch. Oke, baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung lagi bersama saya di part 2 of data literacy dan menganalisa data. Pada minggu ini sebenarnya kita akan melanjuti apa yang kita bahas dari minggu lalu, tapi mungkin akan ada beberapa refresher gitu ya. Mungkin saya juga bisa jelaskan format dari sesi kali ini, dan ini memang dibutuhkan partisipasi penuh dari Bapak dan Ibu karena formatnya saya hanya mempresentasikan mungkin untuk 30 menit pertama, lalu 30 menit setelah itu kita akan dialokasikan ke grup-grup kecil breakout room di virtual Zoom ini.
di mana nanti kita akan berdiskusi secara grup. Jadi nanti saya juga akan masuk di setiap grup itu, terus kita ada kerja kelompok nih Bapak dan Ibu, seperti sama halnya kalau misalnya kita hadir langsung gitu. So, ya mungkin boleh di-share screen dari materi yang hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sesi kemarin boleh unjuk tangannya atau kasih emoticon atau apa. Mungkin belum ada ya? Apakah ini termasuk yang baru join ya? Tapi kayaknya saya ingat ada Pak Ilmi kayaknya ya minggu lalu, atau ini perasaan saya aja ya. Oke. Baik, jadi hari ini kita mau memasuki konsep tentang literasi data, dan sebenarnya literasi data ini tuh apa sih, dan kenapa ini penting untuk kita mencoba integrasikan ke dalam mata pelajaran kepada anak-anak gitu. Boleh next? Pada hari ini nanti kita akan mengupas lebih dalam sebenarnya apa itu literasi data dan apa tahap-tahap untuk mencapai tingkat keterampilan literasi data yang tinggi, atau at least untuk kita bisa membangun keterampilan tersebut di anak-anak murid, bahkan di diri kita sendiri gitu. Jadi ini berlaku sebenarnya untuk semua umur, termasuk kita nih Bapak dan Ibu, mungkin saya yang sudah berumur. Tapi ya seperti itu. Terus kita juga akan mencoba menggali nih bersama, kenapa sih literasi data itu penting? Kenapa perlu diintegrasikan di mata pelajaran gitu, dan bagaimana juga kita bisa membantu anak murid dan diri kita untuk mengembangkan keterampilan literasi data ini. Baik, boleh next. Oke, perkenalan sedikit buat teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak hadir minggu lalu. Saya Gea, dan saya ini memang bekerja di salah satu public accountant namanya Deloitte. Tapi di public accountant ini mereka ada banyak divisi. Selain menjadi auditor, itu mereka juga menawarkan jasa seperti konsultan gitu. Jadi saya berupa konsultan. Dan divisinya apa? Saya masuk ada divisi baru namanya transfer pricing, yaitu baru ada di Indonesia itu 10 tahun yang lalu. Jadi pada saat saya persis baru mulai kerja itu baru banget divisi itu diciptakan, dan itu juga baru banget perhatian dan sorotan dari negara terkait dengan transfer pricing itu baru ada gitu. Apa sih transfer pricing gitu? Ini kan salah satu contoh sebenarnya hal-hal yang pada saat saya sekolah dulu nih Bapak dan Ibu, pada saat saya masih SD, saya SMA, itu belum ada namanya transfer pricing gitu. Belum ada, dan guru-guru saya pun tidak ada yang pernah mengajari saya terkait dengan transfer pricing. Dan kita bisa mungkin mempunyai ekspektasi yang sama ya untuk anak didik kita nanti di kedepannya, mungkin di 5, 6, 10, apalagi 20 tahun ke depan, mungkin semua disiplin yang mereka pelajari sekarang itu berbeda bentuknya. Jadi memang ada keterampilan-keterampilan foundational yang harus kita bantu bangun gitu. Oke. Jadi di transfer pricing ini saya selalu berinteraksi dengan data. Konsepnya itu tidak dengan matematika terus atau tidak dengan angka-angka terus, tapi lebih ke konsep gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya menganalisa transaksi antara pihak afiliasi seperti sister company dengan sister company lainnya, atau anak cabang dengan headquarter-nya dengan perusahaan induknya. Dan saya pastikan kalau harga transaksi antara mereka ternyata itu harus sesuai dengan seolah-olah transaksi tersebut itu dilaksanakan antara dua pihak yang independen Bapak dan Ibu, sama-sama tidak kenal gitu. Jadi harus tidak boleh ada manipulasi
istilahnya kayak nggak boleh ada nepotisme gitu Bapak dan Ibu, tapi ini berlaku terkait dengan transaksi. Nah, bagaimana cara saya bisa membandingkan dua transaksi tersebut? Itu saya selalu berinteraksi dengan data, karena saya harus mencari terus-menerus data pembanding. Data di mana yang bisa saya bandingkan secara langsung dengan transaksi afiliasi dan transaksi pihak ketiga. Dan itu metodenya banyak sekali dan setiap hari itu saya harus membangun keterampilan literasi data. Dan itu pertama kalinya saya belajar pada saat saya pertama kali kerja itu. Saya background-nya justru malah hukum nih Bapak dan Ibu gitu. Ternyata tapi semakin saya ke sini dan semakin saya menjalani pekerjaan saya di transfer pricing, literasi data itu sangat-sangat penting. Boleh next-nya? Iya, jadi saya selalu berinteraksi dengan CEO atau presiden direktur atau komisaris dari setiap perusahaan besar-besar nih ya Bapak dan Ibu yang mungkin ya Bapak dan Ibu pernah dengar brand-nya gitu. Itu saya sudah pernah berinteraksi dengan mereka. Dan apa yang ternyata keterampilan yang membedakan mereka sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin di setiap perusahaan mereka adalah kemampuan mereka untuk menganalisa data, lalu mereka menerapkan dan memilih pilihan yang tepat gitu. Dan itu yang membedakan rancangan strategi untuk bisnis. Nah, ini kenapa penting? Karena nanti anak didik Bapak dan Ibu sekalian itu juga akan melakukan hal yang sama, bahkan pada saat mereka mungkin membangun karir mereka setiap hari. Dan bahkan sebenarnya kita secara individu itu setiap hari pasti melakukan pilihan ya kan, pasti menetapkan pilihan gitu. Dan pilihan itu akan semakin akurat atau akan semakin tepat bila kita memang bisa menganalisa data yang kita miliki atau bisa mengobservasi data yang tepat gitu. Jadi konsepnya ternyata literasi data itu se-basic dan se-foundational itu gitu. Jadi itu sangat-sangat esensial dalam membangun kesuksesan di masa depan gitu. Oke, boleh berikutnya? Boleh next? Kayaknya di aku agak ngeheng ya. Oke, nah ini salah satu gambaran juga yang saya udah tunjukkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang di minggu lalu. Jadi memang data itu ada di mana-mana ya. Datanya itu bentuknya bisa berbagai macam. Tapi poin yang paling kita harus ambil dari kelas literasi data ini yang saya sharing dari minggu lalu dan minggu sekarang, itu sebenarnya memang keterampilan yang sangat penting karena kita bisa merubah dari data yang sebegitu banyaknya, bagaimana kita bisa mengorganisir, bagaimana kita bisa mengaturnya untuk nanti bisa membantu kita memvisualisasikan dan membuat keputusan. Nah, itu adalah kunci yang bisa kita coba terapkan kepada anak didik kita masing-masing gitu. Termasuk kalau saya di perusahaan, saya juga punya anak didik Bapak dan Ibu. Jadi beda kalau misalnya Bapak dan Ibu kan mungkin jauh lebih muda ya anak didiknya. Kalau saya ini anak didik yang baru masuk kerja gitu. Bagaimana saya bisa membantu mereka untuk membangun keterampilannya. Tapi justru mereka lebih kaget Bapak dan Ibu karena kan mereka nggak pernah nih seumur-umur sebenarnya melatih hal tersebut gitu. Tiba-tiba mereka di pekerjaan diminta untuk kemampuannya sangat tinggi. Nah, jadi akan sangat baik kalau misalnya bisa kita terapkan latih keterampilan tersebut sejak dini gitu. Next. Boleh ke slide berikutnya. Ya, ini salah satu contoh lagi, apa sih perbedaan dari data yang sebenarnya ada di mana-mana. Kita bisa melihat itu selalu ada data di mana-mana. Nah, tapi bagaimana kita cara mengaturnya, bagaimana cara kita memvisualisasinya untuk menjadi sebuah cerita dengan konteks tertentu gitu. Jadi memang data itu selalu sifatnya persuasif ya, karena tujuannya adalah untuk membantu someone, somewhere gitu, seseorang di mana saja untuk menetapkan sebuah keputusan gitu. Ada berbagai data yang sebenarnya
sudah sering kita dengar nih, misalnya ada top 10 business school di seluruh dunia gitu kan. Mungkin anak didik Bapak dan Ibu kayaknya memiliki mimpi yang sangat tinggi gitu. Mereka ingin kuliah di luar negeri, terus mereka mencari-cari, oh top 10 sekolah di Indonesia tuh apa aja ya gitu. Universitas di Indonesia tuh yang mana aja ya yang top 10 gitu. Atau mungkin top 10 yang di seluruh dunia gitu. Tapi sebenarnya top 10 itu apa sih kriterianya gitu. Itu yang kita ingin mencoba dorong anak-anak untuk berpikir. Oke, Forbes misalnya atau Times atau Tempo gitu. Majalah Tempo mengeluarkan list top 10. Sebenarnya top 10-nya ini kriterianya perhitungannya dari mana? Apakah dari seberapa bagus nilai dari anak-anak murid yang masuk ke situ, atau dari kesuksesan alumni-alumninya, atau dari seberapa cepatnya setiap alumni mendapatkan pekerjaan yang nilai gaji awalnya itu sangat tinggi gitu. Sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur top 10 gitu. Nah, literasi data itu se-basic itu Bapak dan Ibu sekalian. Sama sepertinya misalnya yang di rumah sakit kan yang kita sekarang dengar itu, oh COVID gitu, isu tentang COVID. Tapi sebenarnya tolak ukurnya tuh apa kalau misalnya kita itu mau sistem kesehatannya mau kolaps gitu. Apakah nilai jumlah ruangan yang kosong kah atau jumlah ruangan yang penuh kah? Dan itu apakah diambil hanya dari sampel dari provinsi yang besar kah atau dari provinsi kecil? Itu kan juga jadi hal-hal yang harus kita pertanyakan. Sebenarnya ini data itu nggak bisa kita terima dan kita telan secara mentah-mentah gitu. Contohnya lagi itu ada data, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sering dengar ya, katanya kan kalau misalnya perempuan di atas umur 35 tahun itu kesempatan dia untuk mengandung dan bisa melahirkan anak itu semakin kecil, semakin lama semakin kecil gitu. Tapi apakah benar-benar titiknya itu umur 35 tahun? Itu datanya dari mana? Bahkan setelah kita telusuri Bapak dan Ibu sekalian, itu data itu hampir tidak pernah diperbarui sejak tahun 18 sekian gitu. Jadi 18.000 sekian. Dan mereka waktu itu tuh sampelnya hanya dari wanita kulit putih yang tinggal di Perancis dan dengan sampel yang hanya berapa jumlahnya itu tidak banyak gitu. Jadi sebenarnya seberapa akurat itu? Kalau misalnya sudah ada pengembangan medis yang baru, apakah angka tersebut masih berlaku? Nah, hal-hal tersebut yang kita bisa membantu untuk anak-anak kembangkan, biar pada saat mereka nanti membuat keputusan untuk berkeluarga atau untuk mereka menjaga diri atau untuk mereka untuk menetapkan sekolah pilihan, itu mereka bisa lebih kritis dan mereka tidak hanya menelan informasi yang ada di market gitu secara mentah-mentah karena semuanya sifatnya persuasif. Semua data itu ditayangkan itu oleh perusahaan itu sifatnya persuasif untuk membantu Anda membuat keputusan. Tugas kita adalah untuk mencerna hal tersebut dan menganalisa lebih dalam apakah memang isi dari informasi tersebut itu akurat atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, sok atuh di chat aja biar kita interaktif gitu. Oke, next. Ya, jadi ini yang tadi yang saya sudah bilang sebenarnya intinya kalau misalnya ada data yang sudah kita tampilkan, kita mau dorong anak-anak untuk mempertanyakan, memang bagaimana sih cara ngitungnya? Seberapa besar sampel yang mereka gunakan? Faktor apa saja sih yang menjadi pertimbangan pada saat mereka memvisualisasikan data seperti itu atau menghitung data seperti itu, gitu. Dan itu menjadi hal-hal yang bisa kita terapkan di setiap mata pelajaran nih, Bapak dan Ibu. Dan ini yang saya ingin mendorong dan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mencoba mengintegrasikan data literasi dan literasi data ini kepada setiap mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ajarkan gitu. Jadi ini sebenarnya tidak ada batasannya. Data literasi itu
ada di mana-mana, ada di sejarah. Justru di sejarah itu kan bagaimana secara historis bisa mengubah masa depan atau bisa kita belajar dari apa yang terjadi di sejarah untuk mengubah bagaimana kita secara satu society gitu ya, masyarakat kita bisa mengubah menjadi lebih baik gitu. Atau di matematika, fisika itu tentunya sering ya dengan eksperimen dan lain-lain gitu. Kimia sama halnya juga biologi itu semuanya ada unsur data. Jadi di situ semuanya bisa kita terapkan gitu. Oke, baik, boleh next. Oke, ini yang dari minggu lalu. Jadi minggu lalu ini, kalau Bapak dan Ibu mungkin sempat miss ya, kita tuh belajar nih, sebenarnya proses literasi data itu keterampilannya dari mana gitu. Jadi pertama, keterampilannya itu kan dari kita mampu untuk menemukan data. Kita bisa mengidentify nih data tuh ada di mana-mana dan bentuknya seperti apa. Oke, orang berbaris aja berbentuk data itu sebenarnya. Berapa perempuan yang berbaris, untuk apa tujuannya, umurnya berapa, itu semua data gitu. Nah, setelah kita menemukan datanya, bagaimana kita cara mengumpulkannya gitu kan. Jadi kita harus oke, sampel orang baris di toko ini misalnya gitu. Artinya kita mungkin harus mencari sampel yang lebih besar lagi ke toko-toko lain gitu. Lalu setelah itu pengaturan datanya oke, setelah kita sudah mengumpulkan data orang-orang yang berbaris untuk berbagi toko, itu bagaimana kita cara mengorganisirnya? Apakah kita mau mencari tahu seberapa banyak laki-laki yang berumur antara 25 tahun sampai 40 tahun yang berbelanja gitu, misalnya berbelanja di toko baju gitu. Kan itu lebih berdasarkan pengaturan lagi. Jadi itu juga kita mengolah datanya gitu. Itu cara step berikutnya. Lalu setelah udah kita dapatkan data tersebut, kita bisa olah dan menjadi visualisasi. Di mana disinilah akan dibuat suatu kesimpulan gitu. Lalu kualifikasinya kita bisa cek berikutnya, kita harus melihat dari verifikasi gitu. Jadi apakah kualitas datanya sudah cukup gitu, apakah sudah banyak sampelnya, apakah titik yang kita ambil untuk collect data itu sudah cukup. Nah, itu jadi poin-poin yang kemarin kita pelajari. Dan itu saya anjurkan dan ajak Bapak dan Ibu untuk integrasikan hal tersebut di kelas. Gitu. Boleh next? Nah, kali ini secara singkat saya mau mengangkat 5 poin lagi, yaitu terkait setelah sudah ada proses visualisasi data tersebut, apa yang harus kita perhatikan dan kita bantu anak-anak murid untuk lebih jeli pada saat mereka melihat sebuah data gitu. Jadi apa yang bisa keliru dari data tersebut? Apa biasnya? Dan apa hubungan antara data satu dengan data yang lainnya? Apakah ada korelasi atau ada cause atau ada penyebab dan sebab akibat gitu. Lalu kita menginvestigasi data tersebut dan kita bisa menganalisa datanya untuk menetapkan sebuah pilihan. Jadi ini adalah sebenarnya step by step yang dilakukan oleh setiap business leader gitu. Jadi semua pemimpin-pemimpin perusahaan itu pasti mereka harus memastikan hal-hal ini itu sudah dilalui sebelum mereka bisa menetapkan keputusan yang tepat untuk organisasinya gitu. Siapa tahu Bapak dan Ibu nanti mau jadi Menteri Pendidikan gitu ya, atau mungkin Bapak dan Ibu nanti punya anak didiknya yang akan menjadi Menteri Pendidikan. Nah ini tuh data itu sangat-sangat penting gitu kan. Jadi mereka bisa melihat ada berapa sih guru honorer gitu kan, terus berapa yang ternyata masih perlu dibantu. Nah itu kan semua berdasarkan data. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara kita menetapkan keputusan di kedepannya, bagaimana strategi negara, itu semuanya pasti ada hubungannya dengan data. Oke, nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengintegrasikan literasi data atau kegiatan literasi data ke dalam kelas Bapak dan Ibu dan bagaimana cara melaksanakannya kan? Nah ini mungkin Bapak dan Ibu penasaran nih. Oke, kita maju ke next-nya. Oke, jadi
Poin-poin pertama, pada saat kita sudah ada data-data yang tersedia dan kita sudah menganalisa data tersebut, kita sebenarnya juga harus memperhatikan cara data tersebut dipresentasikan. Karena kalau Bapak dan Ibu lihat nih, mungkin saya boleh nanya kali ke Bapak dan Ibu, kira-kira apa sih perbedaannya tabel yang sebelah kiri dengan tabel yang sebelah kanan yang berwarna-warni itu, Pak dan Ibu? Mungkin itu, jangan next dulu. Jangan next dulu, tadi yang sebelumnya. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu boleh nyaut aja atau di-unmute. Kira-kira apa yang, ayo Bapak dan Ibu, jangan malu-malu, nggak apa-apa banget. Silahkan, kita main tebak-tebakan. Silakan Pak. Bu Sitia Waliah dari Muara Jawa, sepertinya sudah unmute. Ancang-ancang mau berbicara, silahkan Bu. Untuk membedakan data yang ada sama yang lainnya. Iya, hampir. Coba lagi Bu. Mantap. Gak apa-apa, kita main tebak-tebakan, karena memang ini saya belum kasih tahu kisi-kisinya juga nih. Mantap Bu, terima kasih sudah berpartisipasi, saya apresiasi sekali. Pasti Mbak. Ada Bapak Billy Gilbert dari Bapak Billy Gilbert nih, mungkin mau mencoba, atau Ibu Ayu Aprianti, atau ini Ibu atau Bapak Bintang ya, dari Bapak Bintang Bagustari, atau Ibu lagi, saya salah nih nyebutnya. Oke, nggak apa-apa, mungkin masih malu-malu kucing, shy cat, kita nanti sambung lagi di kuis-kuis berikutnya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya memang mereka itu cuman ada 15 apel, contohnya ya. Lalu sebenarnya ada 10 pisang dan sekitar 8 anggur. Tapi cara mereka menampilkan hal tersebut dibedakan di aksis Y-nya yang vertikal. Jadi satu itu selalu ada lonjakan 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan sekian. Dan yang sebelah kiri itu hampir setiap angka itu ada. Jadi 0, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, padahal itu jenis yang mereka data yang mereka rekam dan mereka tampilkan itu sama-sama 15 apel, sama-sama 10 pisang, dan sama-sama 8 anggur. Tapi terlihat sangat jomplang banget nih yang di sebelah kiri, ya nggak Bapak dan Ibu? Nah itu tuh bentuk manipulasi data lagi. Coba kalau kita nggak perhatikan angkanya, pasti kita bakal mikir, wah jauh banget nih apelnya sama si pisang sama si anggur gitu kan, simpelnya. Ini bisa diajak nih anak-anak SD aja udah bisa kita bantu untuk ngelihat perbedaannya antara yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan gitu. Kalau untuk kelas SMA mungkin kita bisa ganti topiknya menjadi sesuatu yang lebih kompleks lagi, tergantung dari mereka belajar apa. Misalnya mereka lagi belajar ekonomi negara gitu, wah bisa banget dibikin lebih berat, lebih kompleks. Tapi di sini bisa terlihat kan, hanya karena kita merubah dari aksis Y-nya aja, kita bisa memanipulasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau misalnya ngelihat di jalan ada data-data kayak gini, misalnya ini terkait dengan COVID, coba perhatiin deh X dan Y-nya gitu, aksisnya. Ada yang di otak-atik nggak ya, bisa terlihat jadi seperti ini kok kayaknya jomplang banget, kelihatannya orang-orang banyak banget gitu yang beli apel. Padahal bedanya cuma 5 gitu. Padahal cuma beda 5 buah gitu kan. Jadi ini tuh the power of data untuk menjadi suatu hal yang persuasif itu wow. Benar-benar deh Bapak dan Ibu, kita harus makin jeli pada saat kita udah memasuki era revolusi industri 4.0 ini, kita udah harus makin jeli. Oke, boleh next? Menarik ya.
Menurut saya sih menarik. Ya gimana nggak menarik ya, saya harus pelajari ini selama 10 tahun berturut-turut. Kalau nggak menarik ya bisa bisa apa ya, bisa resign. Nah, ini juga ada yang bentukan namanya kekeliruan data, namanya cherry picking. Oke, mungkin ini sekarang ada mau lagi nggak Bapak dan Ibu yang mau mencoba menebak-nebak sebenarnya ini kekeliruannya di mana nih? Atau bisa menghasilkan interpretasi yang salah kalau misalnya orang nggak membaca detail dengan baik gitu. Mungkin ada yang mau coba? Ibu Derin atau Ibu Devi Noviani Pratiwi. Oh, ada Mas Andi, kekeliruannya ada di aksis Y. Iya, ini sebenarnya ada dua hal ya, ada di aksis Y, ada di aksis S juga nih mereka gonta-ganti. Tapi lebih tepatnya lagi ternyata mereka yang di sebelah kanan, mereka hanya memilih konsumsi pisang per jam di hari yang ketiga aja. Sedangkan kalau misalnya yang sebelah kiri itu melihat setiap hari. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan dua data yang berbeda ya. Tapi karena mereka menampilkannya seperti ini, kadang-kadang bisa mikir, oh kalau misalnya orang-orang tuh emang semakin kesini semakin sering makan pisang ya. Padahal pas dilihat, enggak kok ini cuma per hari doang. Ternyata mereka memang makannya itu cuma di jam 3 lebih banyak gitu. Jadi memang kita harus memperhatikan pada saat mereka memilih data itu bisa mereka atur nggak ya gitu. Nah ini saya mau sharing cerita lagi nih. Jadi saya ini kan ngebantu klien untuk menjelaskan kepada petugas pajak. Dia bilang, enggak, saya tuh perusahaannya sudah melaksanakan transaksi dengan pihak sister company saya sudah wajar Pak, sudah sesuai kok dengan transaksi pihak independen yang lainnya. Dengan perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dengan pihak independen, saya sudah sesuai kok harganya. Ini bisa dilihat gitu. Nah, terus si orang direktur pajaknya, mereka memilih-milih, mereka bilang enggak nih dari 5 data pembanding saya cuman saya nggak menerima tiga sampelnya, cuman 2 aja yang berlaku. Dan kalau dari 2 itu ternyata dihitung ulang transaksi Bapak dan Ibu tidak sesuai gitu. Nah, alasan kenapa mereka menolak hal ini itu ternyata tidak jelas Bapak dan Ibu gitu. Jadi mereka menolak hanya karena mereka menginginkan alasan untuk mengkoreksi gitu misalnya. Gitu. Jadi kan artinya itu bentukan cherry picking. Jadi mereka menyesuaikan data, memanipulasi data. Nah, itu yang harus kita hati-hati gitu. Jadi memang kadang-kadang data dan verifikasi data itu harus benar-benar kita telusuri. Ini seberapa akurat ya data yang diambil dan apakah data tersebut tuh memang yang ditampilkan tuh benar-benar sesungguhnya tanpa ada manipulasi yang lain. Nah itu kan kita nggak tahu ya, jadi memang harus benar-benar mencari tahu dari data yang terpercaya gitu. Jadi ini poin-poin yang lain yang harusnya diangkat. Jadi ternyata karena literasi data yang rendah itu aja bisa jadi sengketa di dunia pajak gitu, dan itu punya efek dan dampak triliunan buat perusahaan. Itu kan ya ampun, itu benar-benar luar biasa gitu dampak negatifnya. Oke, baik, berikutnya. Oke, kalau ini mungkin simpel nih. Bapak dan Ibu ada yang mau mencoba nggak menjelaskan ini apa bentuk kekeliruan data kali ini apa nih? Ada nggak Bapak dan Ibu? Ayo kita semangat, masih pagi, kita bisa. Ada yang mau mencoba jawab di chat aja nggak apa-apa kalau misalnya malu-malu di unmute gitu. Ibu Umi Indiani atau Ibu Sitya Waliyah lagi mau nyoba lagi silahkan. Atau Pak Nugroho. Oh, ada Pak Iskandar lagi. Ini kayaknya kemarin waktu itu hadir. Mungkin mau mencoba lagi. Yang kiri hanya banana yang dijelaskan persentasenya. Ini sebenarnya di sebelah kanan juga ada tuh Pak persentasenya. Pak Billy, pie chart, especially without complete percentages. Betul.
Ini Pak Evan ya, Pak Evan tepat sekali. Jadi memang kadang-kadang kita harus perhatikan penggunaan chart dan penggunaan visualisasi data yang lebih tepat gitu. Jadi kalau misalnya ternyata nggak semuanya akan menjadi 100% gitu, itu mungkin pie chart bukan hal yang paling tepat gitu. Apalagi kalau kita mau menunjukkan pergerakan dari tahun ke tahun gitu kan ya, atau pergerakan dari bulan ke bulan. Perbandingannya itu mungkin pie chart bukan hal yang tepat. Karena pie chart kan menunjukkan dari keseluruhan 100% berapa bagian yang diambil untuk data A atau untuk data B gitu ya. Jadi ternyata ini ada bentuk kekeliruan data lagi, ya kalau misalnya salah menggunakan pie chart, ternyata hal tersebut aja harus kita bantu untuk ajarkan anak-anak didik kita masing-masing nih Bapak dan Ibu. Dan itu jangan salah untuk anak-anak yang baru masuk kerja pun itu sering terjadi. Bahkan orang-orang yang sudah lama di perusahaan pun masih bisa melakukan kekeliruan hal tersebut. Apalagi kalau sifat datanya itu semakin rumit, mungkin bingung gitu. Ini bagaimana cara terbaik untuk menampilkan data tersebut. So it's very interesting. Nah ini tuh bisa kita integrasikan ya terkait dengan kekeliruan tadi, kekeliruan data. Mana yang aksis Y-nya salah, mana yang aksis X-nya yang salah, atau mungkin cherry picking. Terus mana yang bentuk graf yang betul. Nah ini tuh bisa kita bantu untuk latih di setiap mata pelajaran ya Bapak dan Ibu. Bisa di sejarah, kita bisa mencoba sekalian mempelajari terkait dengan kerajaan Majapahit atau apa gitu misalnya. Kita bisa tunjukkan beda-beda graf dan mereka bisa saling membandingkan dan kita bisa saling melatih anak-anak murid itu juga. Jadi sebenarnya ide untuk mengintegrasikan data literasi itu banyak dan bisa kita membuat seru gitu buat anak-anak murid untuk melatih keterampilan tersebut. Oke, berikutnya. Oke, nah bias data. Ini bias data juga salah satu hal yang sering terjadi gitu. Jadi ini contoh komik yang memang menjelaskan kayak ada satu orang nih, mereka itu pemenang undian, ya kan? Pemenang undian jadi triliuner dalam sekali dia beli tiket loteri itu kan, lotre. Nah, the bias atau namanya mereka kayak survivorship bias istilahnya. Itu mereka menganjurkan untuk orang-orang karena ada satu orang ini yang menang gitu, semua orang harusnya playing their chance juga gitu, menggunakan kesempatan mereka untuk mencoba menjadi beruntung. Dan mereka coba lagi dan coba lagi gitu. Padahal kalau dilihat data dari berapa orang yang mencoba dibandingkan orang yang menang lotre itu 1 dibanding triliun juga gitu misalnya. Jadi ada hal-hal yang harus kita coba sediakan datanya dan kita ini harus siap untuk menganalisa bias dari data tersebut juga gitu. Coba ada bentuk bias data lagi nggak Bapak dan Ibu yang kira-kira menurut Bapak dan Ibu terjadi di keseharian gitu? Mungkin ada yang mencoba, ada punya cerita lain? Ibu Lulu atau Ibu Kuliatin. Waduh, saya sebut satu-satu nih. Jadi kayak di kelas. Subjective data. Ini dari Pak Evan lagi. Nice one. Opinion based. Yes, that's true. Opinion based. Jadi berdasarkan pendapat ya gitu. Jadi kadang-kadang itu memang kita harus membedakan mana data yang benar-benar ada dan tercermin dari pengumpulan dan pengorganisir data lalu diolah dan dijadikan visualisasi sama apa yang terjadi di sekitar kita aja gitu, yang kita suka melihat gitu. Tapi sebenarnya apakah itu karena bias terjadi di lingkungan tertentu? Apakah sudah kita lihat di lingkungan yang lain juga terjadi hal yang sama? Itu kan ada bias-bias di situ juga ya. Nah, ada cerita sebenarnya nih Bapak dan Ibu. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua,
in World War II. Jadi itu ada pasukan sekutu. Mereka mempelajari tentang pesawat yang selamat dari tembakan nih, Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka tuh mau tahu, oke, dari pesawat yang selamat dari tembakan itu di mana sih yang mereka harus menguatkan kayak baju besi tambahannya atau kayak besi-besi tambahan di pesawat itu harus ditaruh di mana nih gitu. Jadi kan mereka mau ngeliat mana yang lubangnya paling banyak gitu. Jadi insinyur yang perangnya itu mereka nganalisa sebenarnya lubang peluru yang di pesawat itu setiap kali dari pesawat yang selamat itu di mana, dan mereka nunjukin oke, kalau artinya area tersebut itu harus ditambahin pelindungnya gitu kan. Itu kan mereka berpikirnya seperti itu datanya. Itu biasnya mereka ternyata, tapi karena insinyur tersebut itu ternyata mereka cuman melihat dari pesawat yang berhasil kembali kan sebenarnya. Jadi technically bagian yang dapat lobang-lobang itu atau yang kena tembakan itu sebenarnya udah cukup kuat dong kalau misalnya kita berpikir ya, karena mereka berhasil kembali kan. Seharusnya yang mereka melihat adalah data dari pesawat-pesawat yang ditembak lalu jatuh, lalu gagal, lalu tidak bisa kembali lagi. Nah, di situ lubang-lubangnya itu kenanya di mana? Ya kan? Jadi data biasnya itu kita hanya melihat dari yang tersedia di depan kita, tapi kita tidak berpikir sebenarnya ada data mana yang belum kita pertimbangkan gitu. Ada data apa yang belum kita lihat. Jadi tim penelitinya itu mereka memang menderita istilahnya dari bias kebertahanan ini. Jadi mereka melihat mana pesawat yang survive, tapi mereka tidak melihat dari data mana pesawat yang tidak survive, mana pesawat yang gagal kembali gitu. Jadi mereka hanya melihat data yang tersedia tanpa menganalisa situasi yang secara keseluruhan lebih besar gitu Bapak dan Ibu, dan itu yang mungkin akan memberikan data yang lebih penting lagi gitu. Jadi yang harus kita bantu anak-anak didik kita masing-masing itu pastikan bahwa data yang dipilih itu tidak menghilangkan unsur atau elemen pengamatan secara keseluruhan. Kita harus membantu ngelihat garis besarnya lagi, cerita lebih luasnya lagi. Kita harus memasang mata apa ya, bukan mata elang malah, tapi mata capung yang bisa ngelihat 360 degrees, 360 derajat gitu. Dan itu adalah keterampilan yang harus kita bangun sedini mungkin gitu. Jadi mungkin kita bisa tanyakan kepada murid Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya setiap kali menganalisa data, ada nggak sih kesimpulan atau asumsi yang sebenarnya masih harus kita gali lagi gitu? Ada nggak skenario-skenario lain yang mungkin harus dipertimbangkan gitu? Nah ini hal yang sangat menarik terkait dengan bias data. Jadi banyak yang sebenarnya data itu banyak unsur-unsur yang dan faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan Bapak dan Ibu sebelum kita menelan mentah-mentah dan mencerna dan menggunakannya untuk menetapkan sebuah pilihan ya kan gitu. Nah itu menurut saya salah satu cerita yang sangat menarik. Oke, mungkin boleh next. Oke, ini seru. Jadi kalau yang ini memang hubungan data. Oke. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bisa nebak nggak? Ini hubungan datanya apa nih? Kiri, tengah, dan yang paling kanan. Saya nggak ada tulisan apa-apa, nggak ada kisi-kisi. Ada yang mau nebak nggak Bapak dan Ibu? Ada Ibu Ita Sri Rahayu dari Madrasah Islamiyah, atau Bapak Nugroho, atau Bapak Iskandar. Ada yang mau mencoba? Iya, silakan. Ya, kalau misalkan hubungan data yang berdasarkan di gambar yang tersedia itu ada yang berhubungannya itu saling linear naik gitu, dan juga tidak tetap, ataupun yang gambar kedua itu tidak ada hubungannya sama sekali atau acak, dan yang ketiga itu hubungannya itu semakin semakin banyak kuantitasnya, ataupun banyak kalau misalkan di bisnis itu semakin turun gitu, grafik menurun. Yes, betul banget, keren banget. Ini Bapak siapa namanya? Pak Ahmad ya? Pak Ahmad ngajar apa Pak? Boleh tahu? Matematika.
Oh, bahasa basi. pantes. Langsung tahu ya, Pak. Bu Siti mau nyoba ngobrol juga, Bu. Udah di-unmute, boleh Iya. kalau mau coba jelasin? Mau tanya aja Mbak Monica. Oh iya. Mau nanya, saya kan ngajarnya di SD kelas Iya. 2. Apa bisa Iya. kita nerapkan seperti ini, Mbak? Bisa banget. Hubungan data. Bisa banget Bu Siti. Nah, jadi itu sebenarnya kita bisa tinggal sesuaikan, bahkan di TK pun bisa nih, Bu Siti. Oh, iya, Jadi iya. kadang-kadang kita bisa suka main belanja-belanjaan nih, misalnya, ayo kita belanja, kita coba pura-pura jual buah-buahan gitu. Ada berapa Iya. apel yang dikumpulin, berapa pisang gitu kan. Terus nanti bisa Iya. kita coba cari-cari nih, gali-gali, gimana sih cara gambarnya nih? Oke, ternyata ada 6 pisang sama ada ini, kita gimana cara gambar grafnya gitu. Gimana kita cara bikin hubungan data gitu. Nah, balik lagi nih ke tadi poinnya Pak Ahmad. Nanti bisa sambung juga sama poinnya Bu Siti. Jadi betul sekali ini memang hubungan data satu itu punya positive correlation. Jadi naik ya trennya, ternyata ada hubungan datanya itu semakin lama semakin naik, betul. Terus kalau misalnya yang kedua, ternyata tidak ada korelasinya nih antara satu data dengan yang lain gitu. Ternyata ini acak, mungkin faktornya ada yang perlu kita investigasi lebih lanjut lagi. Terus kalau misalnya di poin lain itu ternyata negatif trend gitu. Tapi poin yang paling penting yang di sini sebenarnya kita harus bisa membantu anak-anak murid untuk membedakan antara mana yang korelasi sama mana yang jadi sebab dan akibat gitu. Karena banyak banget yang sering kita coba telusuri lebih lanjut, tapi orang-orang udah asumsi kalau itu sebab akibat ya kan. Kita juga kadang-kadang suka seperti itu gitu. Sebagai orang dewasa pun kita juga suka kadang-kadang melihat kalau ada hubungannya, oh itu pasti sebab akibat. Padahal mungkin itu sebenarnya faktor korelasi gitu. Iya. Oh iya, makasih Mbak Monica yang informasinya. Iya. Insya nanti akan sama-sama, nanti kita pasti kita nanti pada saat masuk ke breakout room, Bapak dan Ibu bisa coba gali lagi nih kira-kira ide yang untuk kelas SD itu seperti apa sih gitu. Ide yang bisa kita integrasikan di kelas SMP seperti apa. Karena ternyata seru banget gitu dan itu hal yang mereka pasti selalu terpapar di dunia mereka gitu. Oke, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada anak-anak murid untuk menganalisa hubungan data itu kayak apakah ada hubungan antara variabel yang kita lagi coba telusurin gitu kan? Kayak misalnya setiap kali oh ini mohon maaf boleh di mute dulu Bu Siti. Oh iya, makasih Bu. Iya, jadi mungkin kita bisa lihat bahkan nih di bahasa Indonesia nih misalnya contohnya kita cuma ngebandingin 2 karakter. Kalau misalnya karakter John gitu, atau Budi, karakter Budi itu sedih, ternyata karakter Emma juga sedih gitu. Itu kan sebenarnya itu bahkan bentuk hubungan ya. Jadi apakah setiap kali karakter John dan Budi ini sedih, apakah karakter Emma itu selalu sedih juga? Gitu. Dan kalau misalnya memang ternyata iya, apakah ada hubungannya itu jadi sebab akibat? Apakah selalu kalau misalnya Budi yang sedih akan menyebabkan Emma yang sedih atau sebenarnya ada faktor di luar dari itu yang mereka sama-sama alami dan itu membantu korelasinya terjadi gitu. Jadi itu hal-hal yang kita bisa integrasikan ke dalam percakapan dan diskusi dengan anak murid gitu. Biar mereka bisa lebih analitik lagi dan kita bahkan bisa bertanya gitu. Kalau misalnya Anda Budi dan Anda ini tahu apa yang terjadi di sekitar Anda itu dan Emma selalu sedih misalnya, itu sebenarnya apa yang Anda bisa lakukan untuk merubah hal tersebut? Itu kan jadi membantu mereka untuk berpikir juga kan ya, kayak oke, am I going to do anything different? Apakah saya akan melakukan hal yang berbeda? Apakah saya akan menetapkan hal yang berbeda? Jadi kita membantu mereka juga bisa membangun empati gitu. Karena apapun itu, literasi data atau pada saat mereka nanti jadi pemimpin besar untuk bisnis mereka harus bisa mengeksersis empati itu gitu.
Mereka harus tahu bisnis itu sebenarnya sama dengan manusia. Kita harus bisa berinteraksi dengan manusia. Apapun yang Anda jual itu akan dipakai untuk manusia. Apapun solusi yang Anda akan ciptakan itu adalah solusi untuk manusia. Jadi apapun itu, empati nggak bisa dilepas dari itu, dan data nggak bisa dilepas dari empati gitu. Itu salah satu hal pelajaran yang terbesar saya selama saya di pekerjaan juga nih Bapak dan Ibu. Anyways, daripada ngelantur, mungkin berikutnya boleh kita next. Oke, investigasi data. Ya, jadi ini sebenarnya lebih ke gambaran menyeluruh ya. Kita kan sudah proses tadi, kita udah proses penemuan data, terus kita udah proses pengumpulan, lalu pengaturan, lalu visualisasi dan pengolahan, verifikasi, dan pada saat verifikasi ini apa saja yang harus kita perhatikan? Data bias, ya kan? Tadi udah kekeliruan datanya gitu. Terus kita juga harus perhatikan korelasi dan causation gitu. Apa aja hubungannya? Sebenarnya ada banyak, tapi itu adalah poin-poin dasar. Apalagi mungkin Pak Ahmad dari matematika udah tahu lebih banyak nih hubungan data tuh nggak cuman causation or correlation gitu. Tapi ini adalah hal-hal yang paling utama yang bisa kita integrasikan di setiap mata pelajaran, bahkan di luar matematika sekalipun gitu. Nah, pada saat itu kita bisa dorong anak murid, oke, dari semua yang kamu sudah kumpulkan gitu, apa kesimpulannya gitu? Menurut kamu apakah kesimpulan kamu cukup kuat didukung tidak dengan data, atau kamu menurutnya harus mencari data lebih lagi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang kamu buat itu cukup akurat? Kamu cukup pede nggak untuk mengconvince atau membuat orang lain percaya atas kesimpulan yang kamu buat gitu. Itu kan riset ya. Jadi itu riset dan itu keterampilan yang mungkin mereka akan gunakan pada saat mereka ingin pitching gitu. Mereka mau pitching ke investor gitu. Oh, saya punya bisnis ini dan bisnis ini akan sukses karena data yang saya miliki sekian-sekian. Itu kan semua keterampilan yang harusnya jangan kaget tiba-tiba mereka harus presentasikan hal tersebut, tapi itu adalah hal yang dilatih dan bisa kita latih sama-sama nih Bapak dan Ibu di kelas masing-masing gitu. Oke, poin berikutnya dan poin terakhir ini sebenarnya adalah analisa data ya. Mungkin boleh next Mbak Nesa. Ya, jadi kan tadi yang pertama kan saya angkat ya, ada beberapa pertanyaan nih. Bagaimana cara menghitung, apa yang ditunjukkan grafik ini kepada Anda, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan, seberapa besar sampelnya. Nah, tapi kita bisa gali lagi gitu. Ada banyak pertanyaan yang kita bisa dorong anak-anak. Jadi mereka itu tidak berpikir apa, tapi mereka berpikir bagaimana dan kenapa. Itu dua kunci analisa data itu di situ. Kunci membangun keterampilan data tuh ada di dua kata itu. How did this happen? Why? Gitu. Jadi kayak bagaimana ini bisa terjadi? Kok bisa perhitungannya seperti ini gitu. Terus sama, kenapa hal ini terjadi? Oke, ini contohnya yang aku mau tunjukin ya Bapak dan Ibu. Oke, boleh next? Ya, ini sebenarnya sudah saya tunjukkan di part one of the data literacy series nih. Tapi saya mau bagi-bagi lagi sama Bapak Ibu. Ternyata data itu nggak cuman bisa dipresentasikan melalui bar chart atau graph atau linear. Ternyata data itu juga bisa ditampilkan berbentuk map gitu kan. Ini salah satu contohnya aja. Ini mungkin dibagi berdasarkan benua atau lokasi di dunia secara geografis gitu kan. Boleh next dulu. Ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah hadir minggu lalu udah tahu nih jawabannya, tapi mungkin yang baru datang sekarang kira-kira kebayang nggak ini data apa? Ini map Amerika nih. Kira-kira ini lampu-lampu ini menggambarkan apa nih Bapak dan Ibu? Mungkin boleh ditebak-tebakan lagi nih, kita main quiz lagi. Silakan Bapak dan Ibu, ayo kira-kira apa nih? Kita
guessing game aja, tinggal tebak-tebakan aja. Pak Evan ini jago banget nih kayaknya. Udah baca ya? Iya benar, itu step pertama adalah untuk baca. Benar, ini yang kemarin. Ayo, masih inget nggak Bu Dia? Masih inget nggak Bu Dia ini apa? Saya kemarin sempat ngejelasin. Benar. Bu Dia ingatannya jago juga tuh. Oke, jadi ini ternyata kumpulan toko-toko restoran McDonald di Amerika gitu kan. Nah, apa yang menarik dari sini kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita tanya anak-anak ya, Bapak dan Ibu? Nah, Bu Dia kan tadi udah inget tuh ini tentang McDonald. Kira-kira apa yang bisa kita ajak ya gitu biar anak-anak ini bisa bertanya lebih dalam lagi terkait dengan ini gitu. Bu Dia mau coba nggak? Kira-kira ada pertanyaan apa nih Bu? Ini enggak Bu, apa namanya, itu kan yang sebelah kanan lampunya lebih banyak, yang Ah, sebelah ah, ah. lebih sepi gitu lampunya. Bener. Terus kita mau ngajak anak-anak ini kira-kira nanyanya apa lagi gitu? Menebak. Kira-kira Kenapa? kenapa ya? Kira-kira Iya. kenapa yang sebelah kanan itu lampunya lebih banyak? Kenapa restorannya yang daerah sebelah kanan itu lebih banyak dibangun di sana gitu? Iya, iya. Kalau Ibu ada tebakan juga nggak Bu jawabannya Bu? Saya juga sambil mikir-mikir. Kenapa ya? Iya, itu hal yang menarik ya. Jadi sebenarnya mungkin artinya kan kita bisa ajak anak murid untuk kita investigasi yuk. Oke, kita pakai Google yuk misalnya, atau kita cari-cari yuk. Daerah kanan tuh daerah mana aja sih gitu. Mungkin kita harus cari tahu dulu gitu. Oke, ada beberapa kota, kita cari tahu. Kenapa McDonald ada banyak di kota A? Kenapa McDonald sedikit di kota B gitu. Nah, mungkin jadinya dari situ kan kita memulai menganalisa data ya. Ternyata data itu bentukannya nggak cuma bar graph doang gitu, tapi bentukannya bisa map seperti ini. Dan ini juga memberikan informasi yang sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat restoran yang menjual mirip dengan McDonald, mungkin kita bisa ada dua sisi pertimbangan nih gitu kan. Mungkin sebelah kiri kita bisa bilang, oh masih sedikit sebenarnya McDonald itu di daerah West Coast, di daerah barat itu masih sedikit banget. Jadi kita kompetisinya nggak seheboh kalau kita di kanan. Tapi mungkin ada data yang lain yang ternyata di sebelah kiri itu sepi tuh karena orang-orangnya emang lebih sehat-sehat, lebih sukanya makan salad di rumah, yang bikinin rumahan sendiri gitu kan. Ternyata yang sebelah kanan lebih suka junk food. Jadi kalaupun kita secara kompetitif maunya di kiri, susah karena orang-orangnya juga masyarakatnya sukanya makanan yang sehat. Jadi kita harus jual goreng-gorengan di sebelah kanan aja, di east-nya, di bagian timur gitu kan. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ajak nih, oke anak-anak murid, oke kira-kira apalagi kalau kalian menjadi kompetitornya McDonald dan kalian punya informasi ini, kalian mau ngapain gitu. Kalau kalian menjadi McDonald-nya sendiri, kira-kira kalian akan menggunakan data ini tuh seperti apa gitu. Jadi kita bisa membantu mereka juga membangun keterampilan entrepreneurship mereka sebagai seorang pengusaha gitu. Ini bisa dipakai buat sejarah, bisa dipakai buat bikin matematika, mungkin ada korelasi causation-nya, atau macam-macam gitu ya. Ini jadi bisa diintegrasikan juga gitu. Oke, mungkin boleh next. Sedikit lagi terus nanti kita langsung masuk breakout room. Ini Bapak dan Ibu yang hadir kemarin mungkin udah tahu nih. Kalau ini kira-kira mapnya apa? Ada yang mau guessing nggak? Kayaknya tadi udah ada yang siap-siap unmute nih. Ada yang mau nebak? Tapi jangan yang minggu lalu. Bu Noyusarah mau nyoba nggak, Bu? Mau nyoba tebak-tebak nggak, Bu? Ini kira-kira datanya apa yang ditunjukkan di sini ya, Bu? Oh, Ibu Noyusara masih malu-malu. Oke, it's okay. Boleh, oke, tunggu sebelum saya udah mau main next aja ya. Ternyata ini data kendaraan dengan setir kiri atau kanan dari Pak Arif.
Siap, Ibu Darin. Oh, Ibu Darin minggu lalu ada ya, Bu ya? Iya benar, ini letak setir mobil gitu. Jadi memang ternyata kita bisa membantu cara memvisualisasi data dengan hal-hal yang berbeda. Dan ini sebenarnya juga suatu keterampilan yang luar biasa. Kalau kita dengan sedikit melihat ini aja, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap tanpa menunjukkan bar graph gitu kan, tanpa kita menunjukkan jumlahnya. Nah, tapi untuk membedakan apa namanya, ada berapa jumlah mobil dan lain-lain, itu mungkin graf yang beda lagi gitu. Oke, mungkin boleh next. Ya, ini kemarin yang saya tunjukkan lagi ya kan ke Bapak dan Ibu, ini terkait dengan Dena Rumah. Ternyata Dena Rumah itu juga bisa jadi tempat untuk kita mengumpulkan data. Terus kita bagaimana cara menganalisanya, ada bias apa aja. Itu tuh masih banyak hal-hal yang seru dari sini gitu ternyata. Nah, poin-poinnya apa, kegiatan apa aja sih gitu. Nah mungkin Bapak dan Ibu yang baru join kali ini boleh nih tebak-tebakan gitu, kira-kira bentuk data apa aja yang bisa coba kita gali. Ini bahkan bayangkan kalau ini tuh jadi dana sekolah nih ya, dana sekolah. Nah nanti anak-anak murid boleh nih kita coba ajak gitu. Oke, untuk kelas matematika kan selain ngukur ruangan atau untuk fisika selain mereka apa namanya untuk menghitung distance gitu misalnya jarak gitu. Itu apa aja yang bisa dilakukan? Ada yang mau nebak-nebak Bapak dan Ibu atau kita nanti langsung masuk ke ruang breakout? Oke, kayaknya masih malu. Ya udah next. Ya, ini contohnya, ini ternyata ada kumpulan data yang ternyata ini adalah kumpulan data di mana seseorang paling banyak spending time-nya atau mereka memakan waktu dan menghabiskan waktu di rumah itu ternyata di lokasi mana saja. Itu kan sebenarnya bentuk data juga ya Bapak dan Ibu. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu itu ternyata menjual makanan, ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Kalau ternyata lebih banyak orang itu spending time-nya atau menghabiskan waktunya adalah di ruang makan. Jadi sedikit kasih cemilan itu pasti laku gitu. Atau kebalikannya kalau ternyata mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur gitu sekarang. Ya udah jadi kita bikin tempat tidur itu senyaman mungkin misalnya kan produknya atau film yang bikin orang bisa lebih banyak banyak nontonnya dari tempat tidur aja gitu misalnya. Jadi itu memang data itu bisa menjadi dorongan gitu ya untuk menentukan suatu hal, untuk menetapkan suatu pilihan gitu. Oke, mungkin boleh next terakhir kali ya. Oh ya, ini sebenarnya cuman kita langkahnya berapa. Jadi ini sebenarnya bentuk data juga. Jadi seberapa banyak langkah kita muter-muter di satu rumah itu, nah itu kan bentuk data juga gitu ya. Oke, boleh berikutnya. Ini bentuk data lagi, Bapak dan Ibu. Ini ternyata infografis. Itu juga suatu hal yang seru nih, Bapak dan Ibu bisa diajarkan untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Wah, infografis itu lagi zamannya banget. Kenapa infografis itu sekarang jadi semakin bagus atau semakin diperlukan? Itu ternyata keterampilan juga untuk membuat dan mempresentasikan suatu data semenarik mungkin gitu. Dan ternyata ini keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan gitu. Dan ini memang untuk membacanya kita juga harus mempunyai keterampilan tertentu. Jadi hal-hal tersebut ini bisa diintegrasikan. Oke, ayo kita rangkum kan rangkuman baca buku sama-sama di bahasa Indonesia gitu kan, atau rangkum permasalahan di fisika gitu. Apa yang bisa kalian dapat, fakta-fakta apa saja nih yang bisa kita transfer menjadi gambaran infografis gitu. Kalau ini kan otak mana yang paling besar ya, ternyata nggak otak semakin besar itu bukan berarti makin pintar gitu. Nah itu semuanya adalah beberapa poin-poin yang penting terkait dengan digital application dari literasi data.
Oke, mungkin next ini yang terakhir banget. Ya, oke, ini adalah siklus dari yang literasi data tadi ya. Jadi kita memang poinnya yang mau kita dorong ke anak murid itu apapun bentuk integrasi data literasi yang Bapak dan Ibu lakukan dan terapkan di kelas masing-masing, yang paling penting itu bukan kita menunjukkan datanya gitu, tapi apa yang bisa kita gali bersama-sama dengan anak murid, yaitu pemikiran kritisnya mereka gitu. Apa sih yang di-challenge di sini gitu? Apa yang mungkin belum lengkap? Apa yang mungkin kita bisa pertanyakan? Keakuratannya sudah bisa kita pastikan belum? Apa yang diperlukan oleh anak murid agar mereka bisa lebih percaya sama data ini? Apa yang perlu kita ketahui gitu? Kira-kira ada investigasi apa lagi atau pengumpulan data apa lagi yang bisa membantu data ini menjadi lebih akurat lagi? Nah, ini bisa kita bantu Bapak dan Ibu melalui kegiatan-kegiatan dan pertanyaan-pertanyaan yang kita angkat pada saat kita membaca suatu data. Jadi poinnya itu bukan hanya mengekspos dan memaparkan berbagai jenis data kepada anak murid, tapi lebih membangun cara mereka berpikir. Kalau memang semua proses pengumpulan data tuh bisa salah loh gitu. Gimana cara kita bisa memastikan kalau itu tuh seakurat mungkin gitu. Sebenarnya poin-poin itu yang paling penting untuk kita bantu anak murid serap. Jadi pada saat mereka diberitahukan atau diinfokan sebuah data, mereka tidak menelannya mentah-mentah gitu, tapi mereka bertanya, emang ini udah akurat ya? Emang ini sudah lengkap ya informasinya ya? Apakah ada lagi yang bisa saya cari lebih lanjut, apakah ada hal yang belum kita lihat gitu. Ini adalah proses kritis yang sangat penting yang nggak semua orang itu punya pada saat mereka menjadi dewasa, dan itu yang membedakan mana menjadi CEO sukses dan mana yang enggak. Itu adalah keterampilan hal tersebut gitu, di mana mereka bisa tidak mudah menerima data yang ada, tapi mereka berpikir, oke, dengan data yang seperti ini saya bisa mengolah apa, saya bisa memberi solusi apa kepada dunia, dan melalui bisnis saya bisa menawarkan produk apa yang bisa mengisi kekosongan solusi tersebut. Wah, itu benar-benar hal yang luar biasa yang bisa kita bantu anak murid untuk kembangkan, bahkan untuk diri kita sendiri gitu ya. Oke, ini di akhir presentasi saya yang ternyata lebih dari yang saya expect 30 menit, mohon maaf. Tapi ini kita sekarang akan masuk nih ke breakout room nih, Bapak dan Ibu, please jangan kemana-mana. Di sini penting karena kita akan membagi Bapak dan Ibu kepada ruangan masing-masing. Dan tolong aktif ya, karena ini sangat-sangat baik untuk saling networking juga. Terus kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Yang saya minta dari Bapak dan Ibu pada saat sudah masuk ke breakout room masing-masing adalah ide kegiatan kelas yang nggak nyampe deh 20 menit aja. Atau mungkin PR yang bisa kita kasih ke anak murid terkait dengan mata pelajaran tertentu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa milih nih nanti pas sudah masuk ke ruang breakout masing-masing. Mungkin hal yang pertama harus ditetapkan adalah, oke, kita mau ngebahas contoh di kelas apa nih, misalnya kelas untuk tingkat SD, boleh. Oke, tingkatnya pertama yang kita setujuin. Terus yang kedua, mata pelajaran apa yang mau dicoba diolah dan di brainstorm ide-idenya. Mungkin mata pelajaran fisika atau mungkin mata pelajaran PPKN gitu, atau mungkin mata pelajaran budi pekerti gitu. Nah, itu bisa ditetapkan dulu. Nah, nanti baru dari situ dipikirkan kira-kira kegiatan data literasi seperti apa yang ingin diperkenalkan ke anak murid. Tapi yang perlu diperhatikan juga sebenarnya tujuannya gitu. Jadi kita harus membangun anak murid ada goal-nya nih, ada objektifnya dari kita mengkolek data. Ternyata data ini tuh bisa menjadi driver atau menjadi unsur anak murid ini untuk membuat dan menetapkan sebuah pilihan. Jadi pilihan apa yang kalian ingin coba ajarkan ke anak murid gitu. Kayak misalnya di bahasa Indonesia, oke, kalau misalnya kalian sebagai karakter ini dengan data yang ada, apa
putusan yang kalian akan buat? Apakah kalian akan buat pilihan yang sama misalnya seperti itu kan pertanyaan yang jelas gitu. Jadi kayak ada pilihan yang harus mereka terapkan. Nah, sama seperti misalnya tadi ngumpulin buah gitu. Oke, artinya dengan buah yang seperti ini pilihan yang buah apa yang harus dibelanjain buat minggu depan untuk bikin sayur lodeh. Kok buah itu sayur lodeh ya? Salad buah, bikin salad buah kira-kira perlu apa aja gitu. Mungkin kan ya jadi ada tujuannya, intinya sih yang saya mau infokan seperti itu. Ditetapkan tingkat pembelajarannya untuk kelas apa itu bisa diobrolin bersama. Pilihlah mata pelajarannya, jenis mata pelajarannya, lalu objektifnya apa dari penghujung aktivitas tersebut, lalu kegiatan selama 20 menit itu seperti apa. Nah, dari 4 poin ini silakan Bapak dan Ibu dibahas bersama-sama, mohon aktif dan saya akan mengunjungi di setiap breakout room untuk membantu masing-masing. Terus nanti di akhir session saya akan memilih 2 grup untuk mempresentasikan hal tersebut. Oke, silakan boleh Mbak Monica dan Mbak Nesa untuk dibagi ke grup masing-masing. Berlomba-lomba ya Bapak dan Ibu, karena yang paling keren nanti dapat apa ya? Dapat tepuk tangan. Nanti dipikirkan. Oke, udah pada masuk ke breakout room nih, Kak. Yeah, that's awesome. I think it went well. They were more active this time. Oke, baik. Kita sepertinya udah hampir semuanya terkumpul kembali lagi ke main room. Dan ini ada di penghujung acara. Sebelum kita menutup, saya ingin meminta satu tim nih. Satu tim untuk bercerita. Sebenarnya salah satu ide yang sudah sempat dibahas itu apa saja gitu. Mungkin dari tim mana ya? Mbak Monica ada ide nggak Mbak Monica dari tim yang mana nih yang mau diajak ke panggung? Atau bahkan ada yang mau ini volunteering, mau menjadi relawan untuk cerita dulu? Silakan loh Bapak dan Ibu. Nah, semakin cepat kita bercerita, semakin cepat kita mengakhiri sesi. Mungkin Bapak dan Ibu, ayo siapa yang mau cerita? Mungkin tadi yang paling diskusinya banyak room 2 kali ya. Iya, room 2 aku lupa tapi siapa aja di room 2. Aku tadi ke setiap room aku lupa. Ada Pak Aris, Oh, ada Bu Monik tuh, ada tunjuk iya. tangan. Silahkan Bu Monik, ayo Bu, yuk kita rame-ramein Bu. Silakan. Baik, selamat siang semuanya. Saya sebenarnya tadi mungkin peserta yang paling lambat datang. Nggak masalah Bu. Jadi tadi, dan saya sebenarnya mungkin pengajar yang paling nggak aktif karena saya guru untuk anak saya homeschool kelas 10. Jadi tadi di grup saya kebetulan yang aktif berbicara ada 2 orang, Mas Arief fresh grad dari Jawa Timur, dari Ponorogo, dia di pendidikan bahasa Indonesia, dan tadi Mas Ilmi, beliau pengajar SMA juga di lab school di Cirende. Keren. Dia di TIK ya Mas Ilmi ya. Nah, jadi tadi kita untuk contohnya kita pakai, karena kebetulan saya background-nya biologi, jadinya akhirnya contohnya biologi. Berbasis di rumah aja. Nggak tahu nih, mungkin panggilannya Bu Anggaris, Bu Anggia? Gea aja, Gea. Oh, Bu Gea, oke. Jadi mungkin Bu Gea nanti bisa kasih masukan. Jadi kan memang kita harus kasih konteks untuk mencari data ini, dia manfaatnya apa sih gitu. Jadi tadi kita awalnya mulai dengan mencari tinggi tumbuhan, mendata tinggi tumbuhan di area lingkungan. Lalu kita coba put in konteks, buat apa cari perbedaan tinggi tumbuhan di area. Akhirnya kita edit lagi, kita ubah bagaimana kalau kita melihat
perbedaan perkembangan tumbuhan di berbagai lokasi di halaman rumah gitu, karena mungkin ada pojok A, pojok B, pojok C yang lebih kondusif untuk perkembangan tumbuhan. Jadi Wow. mereka bisa melihat. Jadi tujuan akhirnya konteksnya adalah si anak perlu melihat itu supaya dia bisa menentukan pojok ideal untuk bertanam, dan dia juga bisa menentukan tipe tumbuhan seperti apa yang cocok di pojokan itu gitu. Misalnya pojokan itu sinar matahari bagus, tapi mungkin akses ke airnya kurang atau akses nutrisinya kurang. Jadi dia bisa ngelihat, oke, tanaman apa yang cocok di lokasi itu and thriving gitu. Dan next-nya adalah dia bisa pergi ke toko, bukan toko sih ya, kayak tempat pembibitan atau misalnya tempat yang jual tanaman, dia bisa bawa contoh tanaman yang hidup di situ, dan dia bisa milih, oke, tanaman yang bakal saya beli atau untuk pembudidayaan berikutnya adalah tanaman yang memenuhi syarat seperti ini, gitu sih. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk mempraktekkan observasi dan menganalisa hasilnya dan mencarikan solusi untuk masalah dia itu. Itu nggak tuh Bege? Wow, keren banget Bu, sumpah, that was awesome. Itu Thank you. that was a really great application. Kelihatan ya Bu ya dari tujuan, prakteknya tuh, bahkan Pak Ilmi juga ngasih jempol tuh, katanya mantap Bu. Oh dia yang banyak Iya. ini sih. Sama. Iya, itu jadi ini adalah contoh yang sangat baik dari tipe praktik, karena nggak usah ribet gitu ya. Tapi yang penting itu anak-anak tuh paham kegunaan dari literasinya, dari data tersebut gitu. Kenapa mereka mengumpulkan data? Apa data yang mereka kumpulkan dan apa kegunaannya? Dan ternyata memang ada manfaatnya, itu kita untuk mencari tahu letak ideal untuk menanam sebuah tanaman di dalam rumah gitu. Itu keren banget Bu idenya, dan itu mungkin jadi sharing juga buat teman-teman, apalagi yang untuk ngajar biologi dan lain-lain, itu bisa menjadi salah satu contoh. Wah, keren banget Bu. Thank you Bu Monique udah sharing, Pak Ilmi sama Pak Ahmad ya tadi ya? Pak Arif tadi. Pak Arif, ya, oke. Thank you so much ya Bu ya. Oke, baik, mungkin saya mau coba tanyakan sekali lagi kepada audiens dan peserta, kalau misalnya ada yang mau sharing session lagi, kalau punya ide seperti Bu Monique, atau mungkin dari mata pelajaran yang berbeda, itu boleh juga. Dan ini jadi sesi terakhir atau sharing session terakhir sebelum kita menutup sesi hari ini. Ada lagi nggak? Mungkin ini Mas Evan tadi sangat aktif di grupnya juga, Pak Evan dengan Pak Ahmad dan Bu Diah ya tadi ya? Bu Darin, ya. Okay, so for data analysis, usually the process first is we must get what is the summary of the data. For example, we can see that for example, its column, what is it stand for, and is the data is a numerical or not numerical, like not categorical, or for example, city or text, or it is a numeric. And the first thing after we know what the content of the data, we need to clean the data first. There are a lot of types of the data, like missing value or outliers. We need to clean that data first, and then after cleaning the data, we need to visualize the data. We should which one is the most important to visualize. After that, we need to model, like train our data, like to predict, like for example, based on the past, what will the data in the future be like, and then we get a conclusion. Oh, like for example, something like, oh, the data is we need to that this country need to be, for example, that we know that usually that the right hand, the Eastern United States are are less healthy than the Western United States. Absolutely, wow, excellent Pak Evan, tiba-tiba keren banget nih pakai bahasa Inggris. Boleh tahu Pak Evan ngajar apa, mata pelajaran apa di sekolahnya? Nggak ngajar, tetapi S2, maksudnya pernah kayak boleh dibilang bukan, ini aku ikut ini bukan untuk karena
jadi karena pengajar sebenarnya, tapi untuk istilahnya kayak belajar untuk data itu kayak Oh, Masya Allah. Oke, keren banget Pak Evan. Thank you banget. Idenya itu benar. Pokoknya prosesnya itu kita bisa bantu untuk anak didik kita untuk melalui itu memang benar-benar prosesnya. Bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita bisa mengorganisirnya, terus nanti kita memvisualisasinya. Itu bisa banget dijadikan kegiatan di kelas ya. Mungkin hari ini atau minggu ini kita sama-sama ngumpulin data terus gitu. Minggu depan kita nanti baru kita melakukan pengkategorisasikan data gitu. Nah, itu semuanya memang bisa kita lakukan bertahap sesuai dengan kapasitas dari masing-masing murid gitu. Jadi kita sesuaikan, karena tujuannya itu bukan kita mencapai target suatu pencapaian dalam waktu tertentu ya, tapi benar-benar kayak yang paling penting adalah mereka memahami gitu, poin datanya itu seperti apa gitu. Keren banget, thank you Pak Evan untuk sharing sessionnya. Mungkin ada message baru, wah keren, ini ada banyak nih, ternyata aktif banget. Iya, jadi memang not all students can understand what numbers mean. Jadi visualize dalam bentuk graf atau infografik sangat membantu. Yes, jadi memang kita sekarang lagi mencoba untuk menunjukkan the whole story, holistic story. Jadi karena nggak semua orang, bahkan nggak harus anak-anak deh, kita aja yang dewasa itu kalau misalnya ngelihat angka mungkin kadang-kadang suka kewalahan gitu ya, overwhelmed, it's a lot gitu. Especially if you so-called yourself you're not that good at mathematics gitu. Saya sendiri tidak terlalu jago dan mahir dalam untuk hitung-menghitung. Tapi kalau misalnya saya memahami tujuan dari data dan apa angka ini merepresentasikan data apa, itu akan membantu saya untuk memahami konteksnya dan menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan sebuah pilihan. Jadi Bapak dan Ibu, please try to explore gimana cara mengintegrasikan data literasi ke setiap mata pelajaran Bapak dan Ibu, dan itu tidak harus bentukannya matematika gitu, tapi bisa berbentuk yang lain. Bahkan kan tadi data itu bisa ditampilkan dalam visualisasi apapun, variasinya banyak, dari denah rumah, dari map, dari bentuk gedung, ada berapa awan, ada cuaca kayak gimana, itu semua bentuk data gitu kan. Bahkan untuk misalnya oke, kita mau liburan gitu kan, kita liburan kumpulin data cuacanya gitu, misalnya mau ngajak anak-anak outing, oke kita mau outing, kira-kira tempat yang paling baik itu di mana, cuacanya yang bagus di mana, kita naik apa, itu kan juga sebenarnya pengumpulan data. Itu mereka bisa belajar proses dari situ. Itu ya sebenarnya it's a life skill ya, dan kalau kita bisa membantu anak-anak murid membangun keterampilan seperti itu, seharusnya mereka bisa menavigasi kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Oke, yang saya minta terakhir pada saat sebelum Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan sertifikasi dari hadir hari ini, mungkin Mbak Nesa bisa di-share screen-nya yang untuk kumpulan tugasnya apa ya, biar kita bisa infokan. Oke, aku share screen aja ya, Kak Gia. Yes, please, go ahead. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, we can see it. Oke. Kalau gitu untuk assignment-nya, kita ada 2 nih tugas individunya. Yang pertama itu untuk menjabarkan ide kegiatan data literasi yang dapat dilakukan di dalam kelas, metode evaluasinya, dan juga persiapan yang harus dilakukan sebelum kelasnya nih. Nah, untuk tugas yang ini dikumpulkan dalam bentuk file apapun, mau PDF, mau Word, mau PowerPoint juga bisa, ke dalam Google Classroom. Untuk Google Classroom-nya nanti kita kasih kodenya ya Bapak dan Ibu. Untuk tugas yang kedua, itu juga untuk menjabarkan ide kegiatan data analitik yang dapat diintegrasikan ke dalam kelas. Untuk metode evaluasinya dan persiapannya juga harus dilakukan
sebelum kelas dengan data yang sudah diberikan sebagai bahan pembahasan. Kumpulnya juga sama dalam bentuk file apapun dan ke dalam Google Classroom. Lalu, Bapak dan Ibu bisa juga menyelesaikan modul data literasi di gened.info. Nah, mengumpulkannya ini nanti Bapak dan Ibu kalau udah selesai bisa screenshot tugasnya, lalu dimasukkan juga ke Google Classroom. Seperti itu ya, Kak Gia? Yes, betul. Jadi sebenarnya tugas 1 sama 2A itu memang poinnya sama ya, cuman ide singkat, ide ringkas aja bisa dibikin dalam Word document atau apapun. Ya cuman kegiatan tadi seperti Bu Monik sama Pak Evan sudah share, kayak kegiatannya yang simple aja, gimana kita bisa membangun keterampilan data tapi di kelas mata pelajaran Ibu dan Bapak masing-masing ya. Kalau misalnya tidak ada mata pelajaran tertentu yang memang Bapak dan Ibu ajarkan, bisa pilih salah satu aja sebagai salah satu contoh demo mata pelajaran. Jadi ingat tingkat level SD atau SMP atau SMA itu harus dijabarkan. Terus juga tujuan dan goal-nya apa, mata pelajarannya apa, dan kegiatannya mungkin ya minimal 20 menit lah anak-anak ini bisa laksanakan seperti apa gitu. Nah ini yang harus dijabarkan di poin 1 dan poin 2A. Ini nggak apa-apa kalau misalnya memang tadi sudah dibahas dan itu bisa diulang lagi, tapi lebih baik kalau misalnya sesuai dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu ajarkan dalam keseharian. Dan artinya itu ada 2 bentuk kegiatan yang berbeda. Kalau misalnya yang tugas yang pertama, mungkin tugas yang lebih terkait dengan pengumpulan data, penemuan data, organisasi data. Kalau tugas yang kedua itu lebih ke topik hari ini, yaitu bias data, kekeliruan data, sama analitik data gitu. Jadi itu yang harus diselesaikan untuk 1 dan 2A. Kalau untuk yang B itu ya Bapak dan Ibu tolong aja langsung ke gened.info, Bapak dan Ibu bisa membuat akun baru. Jadi Ibu itu gratis, tinggal bikin akun baru aja, kayaknya cuma perlu nama sama email. I think that's all you need. And then tinggal dicari modul literasi data. Lalu Ibu bisa selesai dan Ibu dan Bapak bisa selesaikan masing-masing modul itu singkat kok. Jadi selama 2 minggu itu pasti bisa selesai. Ada 10 microcourse kecil, singkat, mini microcourse, masing-masing itu bisa diselesaikan dalam 5-10 menit. Jadi harusnya satu modul data literasi itu bisa diselesaikan dalam 1 jam gitu. Jadi itu bisa Bapak dan Ibu laksanakan, itu bisa diselesaikan di selama 2 minggu ke depan. Gitu. Kalau misalnya ternyata perlu waktu lagi, menurut saya nggak masalah, tinggal menginfokan saja kepada grup pengajar belajar gitu. Oke. Yes, I think that's it. Ya. Oke, kalau gitu aku lanjut lagi. Untuk Google Classroom-nya, Bapak dan Ibu bisa masuk secara manual lewat kode berikut ini, C20RO7G. Suara saya masih terdengar? Ya. Oke. Dan untuk mendapatkan sertifikat workshop belajar mengajar, saya ingatkan sekali lagi kalau Bapak dan Ibu wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan selama 2 kali pertemuan di bulan Desember. Lalu juga melakukan presensi di link bit.ly/pb/absensi kelas. Dan link ini akan tutup pada pukul 19 WIB ya Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu juga wajib berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang diberikan. Untuk peserta yang mengumpulkan tugas sebelum tanggal 18 Desember akan mendapatkan sertifikat pada bulan ini atau bulan Desember. Namun para peserta yang mengumpulkan tugasnya nih setelah tanggal 18 itu masih bisa, tapi akan mendapatkan sertifikatnya di bulan Januari. Oke, Bapak dan Ibu juga bisa bergabung di grup Telegram komunitas pengajar belajar menggunakan bit.ly/telegram-pb atau juga scan barcode yang ada di bawah ini.
Bapak dan Ibu juga bisa follow Facebook kami untuk mengetahui event-event dan workshop-workshop terbaru di bit.ly/Facebook-YGMB. Nah, kita juga ada platform belajar yang ditujukan ke guru-guru IT yang mengajar kurikulum terbaru tanpa harus bergantung kepada jaringan internet di kelas.pengajarbelajar.id. Nah, sebenarnya sesi hari ini sudah selesai. Mungkin next kita akan ada sesi foto dulu untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa on kameranya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu. Kak Giam, berarti materi hari ini sudah selesai ya, Kak? Sudah, thank you so much loh Bapak dan Ibu, partisipasinya keren banget hari ini. I feel so inspired by you. Aku akan dengan senang hati, please just add me on LinkedIn atau Instagramnya Gen Ed, itu saya yang masih beroperasi ya. Jadi silakan banget kalau misalnya ada pertanyaan, aku pasti akan mencoba. Di LinkedIn aku namanya sesuai dengan yang ada di screen saya, Anggaris Anggia, emang agak panjang ribet ya, nggak tahu itu emang keluargaku milihnya panjang-panjang namanya. Tapi please add me, I will be so happy. Nanti kalau misalnya ada perlu bantuan apapun atau kita cuman konsultasi dan ngobrol-ngobrol aja, silahkan ya. Terima kasih loh Bapak dan Ibu waktunya hari ini. Terima kasih juga Kak Gia untuk materinya hari ini. Dan workshop hari ini itu menjadi penutup workshop pengajar belajar pada tahun 2001. Jadi kita tepuk tangan dulu nih kita semua sudah melewati tahun 2021 dengan baik. Yeay. Dan saya mewakili seluruh anggota pengajar belajar mengucapkan terima kasih sudah mengikuti workshop kami pada tahun ini. Dan Kak Gia juga sebagai narasumber kami. Terima kasih Kak Gia sekali lagi. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa di workshop tahun depan.